Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di pagi ini kita dapat bermajlis kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang alamatul muttaqin, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Pada pertemuan kemarin, pembahasan kita sudah sampai kepada pembahasan ciri-ciri orang yang bertakwa yang diambil dari surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ketiga. Dan di sana kita mendapatkan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memasuki pembahasan tanda-tanda orang yang bertakwa berikutnya, yaitu di ayat yang keempat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kata Allah tabaraka wa taala bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman terhadap apa saja yang telah diturunkan kepada kamu ya Muhammad. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan juga beriman terhadap apa saja yang telah diturunkan kepada nabi sebelum kamu. Maka dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa di antara tanda orang yang beriman adalah mereka, di antara tanda orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman terhadap segala sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para nabi dan rasul yang sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman. Sehingga Nabi Muhammad pernah bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang mengaku sebagai nabi, apalagi mengaku sebagai rasul, sepeninggal Rasul SAW, maka itu adalah kedustaan. Dan kedustaan ini telah digaris bawahi, telah diperingatkan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, nanti akan datang setelah aku 30 pendusta. Keterangan ini terdapat dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia nanti akan muncul 30, yaitu salasuna dajjalun, 30 para dajjal, 30 para pendusta. Nanti pendustanya
Yang dimaksud ini adalah pendusta yang memang tingkatnya tingkat internasional. Bukan pendusta yang yakni negara-negara tertentu yang tidak terkenal di seluruh dunia. Di Indonesia sudah kelihatan ada berapa banyak pendusta yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW yakni sudah menerangkan seperti itu. Nah, di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mengimani semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, apakah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Maka jawabnya, wahwa Al-Quran wa Sunnah. Demikian penafsiran dari Asy-Syaikh Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Apakah penafsiran yang seperti ini adalah penafsiran dari Syekh As-Sa'di saja? Ternyata tidak, jemaah sekalian. Pendahulunya, yakni sebelum Syekh As-Sa'di, keterangan ini telah didahului oleh Al-Imam Al-Baqai. Imam Al-Baqai adalah ulama yang wafat tahun 885. Beliau juga telah menerangkan dalam kitabnya Nadmud Durar. Dalam kitabnya Nadmud Durar, beliau menerangkan innama unzila ilaika ay minal Qur'ani was sunnati sawa'un kana qad wujida aw sayujad. Yakni bahwasanya dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu yaitu berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi penafsiran ini bukan penafsiran yang semata-mata datang dari Asy-Syaikh Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang mana beliau hidup beberapa puluh tahun yang silam, ya, dan telah wafat beliau karena beliau adalah guru utama dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mendapatkan gelar Faqihu Hadaz Zaman. Maka beliau Syekh As-Sa'di telah menafsirkan dengan penafsiran bahwa kalimat ya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika itu adalah yakni Al-Qur'an was sunnah, sebagaimana juga penafsiran Imam Al-Baqai dalam kitabnya Nadmud Durar. Artinya jamaah sekalian, bahwa berdasarkan firman Allah yang mulia ini, maka di antara ciri orang yang beriman itu adalah yaitu orang, ya, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan semua yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, apakah penafsiran yang seperti ini tanpa dalil? Jawabnya ada dalilnya. Kenapa? Karena Allah berfirman pada ayat yang lain, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kamu Muhammad Alkitab, yakni Al-Qur'an. Wal hikmah, dan al-hikmah yaitu as-sunnah. Jadi dari kalimat ini yaitu wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah pada ayat yang lain, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya memang Nabi Muhammad menerima dua. Pertama Alkitab, yang kedua Al-Hikmah. Alkitab adalah Al-Quranul Karim, Al-Hikmah adalah sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Adapun Al-Quranul Karim itu yang disebut dengan wahyun matluun anhu, yaitu wahyu yang dibacakan. Sedangkan as-sunnah yakni al-hikmah adalah wahyun goiru matsluwin anhu, yaitu wahyu yang tidak dibacakan. Di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, maka Hasan bin Atiyah, seorang tabi'in, beliau menerangkan kepada kita bahwa malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW sunnah sebagaimana menurunkan Al-Quran. Hanya bedanya Al-Quran dibacakan, sedangkan As-Sunnah dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Oleh karena itu, benarlah kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang dinukil di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, kullu ma qalahu Rasulullah SAW mimma fahimahu minal Quran. Bahwa semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itulah perkara yang difahamkan dari Al-Quran. Artinya, sabda Nabi SAW yang Nabi sabdakan itu semuanya merupakan pemahaman terhadap Al-Quran. Dan ini pun sesuai dengan firman Allah yang lain. Allah berfirman, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Supaya engkau ya Muhammad terangkan kepada manusia, kepada orang-orang, apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim.
Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, nyatalah bagi kita bahwa Nabi Muhammad memang diberikan Al-Quran dan juga diberikan sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Apalagi di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi kita yang mulia bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Alkitab dan yang semisal Alkitab. Alkitab itulah dia Quran, dan yang semisal Alkitab itulah dia sunnah. Kenapa? Karena sunnah merupakan penjelas dari Alkitab. Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala beliau berkata, as-sunnatu syarihatul Quran. Sunnah adalah penjelas Al-Quran. Maka berdasarkan keterangan ini, seandainya saja ada sebagian orang, ini biasanya menyebutnya gerakan Quraniyun, yang pada hakikatnya mereka adalah inkarus sunnah. Orang-orang inkariyun, ya, yaitu orang-orang yakni inkar sunnah ini, Quraniyun menyebutnya. Sebutan Quraniyun sebenarnya kurang tepat. Karena mereka sebenarnya tidak Qurani. Mereka mengatakan bahwasanya yang namanya sunnah itu tidak bisa dipercaya. Berbeda dengan Quran. Quran bisa dipercaya. Ini adalah keyakinan yang batil. Kenapa? Karena mereka mengatakan Quraniyun, tapi mereka tidak merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita ditanya apakah cukup dengan Quran, kita jawab cukup apabila Quran sedang dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ada Taurat, ada Injil, dan seterusnya. Kemudian kita ditanya apakah cukup dengan Quran, jawabnya ya cukup dengan Quran. Dan kata-kata cukup dengan Quran ini untuk membandingi yakni dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan kata-kata cukup dengan Quran bukan berarti kita tidak memerlukan sunnah. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan cukup Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Adapun orang yang merasa cukup dengan Quran, pasti dia meyakini sunnah. Karena apa? Karena Al-Quran pun juga membenarkan adanya sunnah. Bahkan Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak suka berbicara dari hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, maka jelaslah sekali mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari kenapa di dalam kitab Sahihnya yang pertama kali beliau sebutkan adalah, yaitu kitab yang beliau sebutkan dalam kitab Sahih Bukhari adalah Kitabul Wahyi, kitab tentang wahyu. Kenapa tidak disebut dulu yang lainnya? Tidak, langsung Kitabul Wahyi. Jawabnya, karena Al-Imam Al-Bukhari ta'ala ingin meyakinkan kepada kita bahwa sunnah Nabi itu adalah wahyu. Bahwa hadis Nabi itu adalah wahyu. Makanya beliau menulis kitab pertama dalam kitab Sahih Bukhari adalah Kitabul Wahyi. Kitab tentang wahyu. Sebelum beliau menyebutkan yakni kitab-kitab berikutnya. Itu kitab tentang wahyu. Berikutnya, kemudian wama unzila min qablik, dan juga mereka mengimani semua yang diturunkan yang telah diturunkan sebelum kamu ya Muhammad, yakni kitab-kitab sebelumnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau menukil perkataan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah. Kata Imam Hasan Basri bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan yakni kitab sebanyak 104 kitab, kata beliau. Kata Imam Hasan Basri, Allah menurunkan kitab sejumlah 104 kitab. Dan dari 104 kitab ini, kemudian maka 4 kitab itu adalah kitab yang utama, yaitu Al-Quran, kemudian Injil, kemudian Jabur, kemudian Taurat. Kitab yang tertua Taurat, Taurat, Jabur, Injil, Quran. Kemudian kata Imam Hasan Basri, dari 4 kitab ini intinya ada pada Quran. Dari Al-Quran intinya pada Al-Mufassal, surat-surat pendek yang jumlahnya kurang dari 100 ayat. Inti dari Al-Mufassal yaitu surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah yaitu ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka ibadah adalah hak Allah, memohon pertolongan adalah hak para hamba. Dari sinilah kita mengetahui bahwasanya sesungguhnya hak Allah jauh lebih diutamakan daripada hak para hamba.
Ini keterangan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri ta'ala. Dan keterangan beliau ini terdapat dalam beberapa riwayat yang lain. Di antaranya, ya, yakni seingat saya terdapat di dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Yang menjelaskan bahwa memang kitab itu jumlahnya 104 kitab. Selanjutnya, barakallahu fikum jemaah sekalian. Kemudian, dengan demikian, maka nyatalah bagi kita bahwa yang keempat itu di antara ciri orang yang bertakwa adalah yaitu mereka yang mengimani kepada Al-Quran, mengimani kepada sunnah Nabi yang mulia, dan juga mereka yang mengimani kepada kitab-kitab sebelumnya. Siapa yang beriman kepada semua ini, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini dalil bahwa orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi yang mulia, itu adalah orang yang selamanya tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Orang yang mengingkari sunnah Nabi yang mulia, maka dia selamanya tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Apalagi, yakni Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya, yaitu Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, "I'lam annal islama huwa sunnah wa anna sunnata hiyal islam." Apalagi Imam Al-Barbahari mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Artinya orang yang mengingkari sunnah Nabi yang mulia, maka dia pada dasarnya telah keluar dari barisan orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Makanya janganlah kita mengingkari sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Apabila seseorang mengingkari seluruh sunnah Nabi yang mulia, maka ketahuilah orang tersebut telah meninggalkan satu perkara yang sangat prinsip dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sunnah ketika diingkari, maka ini sesuatu yang sangat berbahaya. Selanjutnya jemaah sekalian. Kemudian berdasarkan keterangan ini, maka ketahuilah beriman kepada kitab meliputi dua hal. Beriman secara mujmal, al-imanu al-mujmal atau imanun mujmalun. Dan yang kedua adalah imanun mufassal, iman secara terperinci. Apa maksudnya? Iman secara mujmal adalah kita mengimani kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Apakah yang diketahui namanya ataukah yang tidak kita ketahui namanya. Itu namanya iman mujmal. Adapun iman mufassal adalah yaitu kita mengimani kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul tertentu, apalagi Al-Quranul Karim, maka keimanan kita kepada Al-Quranul Karim tentu harus lebih terperinci. Kita harus mengetahui bahwa Al-Quranul Karim yakni adalah merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wahyu tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan kepada kita dari zaman ke zaman dan sekarang pun telah sampai kepada kita. Ya, ketika diterangkan liung dirokum bihi wa man balag, supaya aku peringatkan kepada kalian dengannya dengan Al-Quran wa man balag, dan siapa saja yang telah sampai padanya Al-Quran. Dan kita pun juga yakni mengetahui bahwa Al-Quran telah sampai kepada kita. Maka ketahuilah sesungguhnya mengimani kepada Al-Quranul Karim, mengimani kepada kitab-kitab yang sebelumnya, itu merupakan prinsip dan ciri orang yang bertakwa. Selanjutnya jemaah sekalian. Kemudian yang kelima. Adapun yang kelima, yakni ciri orang yang bertakwa adalah. Apakah dia ciri orang yang bertakwa yang kelima? Yaitu wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka meyakini terhadap adanya hari akhirat. Kalimat wabil akhiratihum yuqinun asalnya hum yuqinuna bil akhirah. Mereka meyakini akhirat. Adapun kenapa akhirat itu didahulukan di sini, yakni untuk menunjukkan kepada kita bahwa keimanan kepada hari akhirat itu bukan keimanan yang sembarangan. Itu menunjukkan bahwa keimanan kepada akhirat adalah sesuatu yang luar biasa. Dan al-akhirah adalah ismun lima yakunu ba'dal maut. Yang namanya akhirat adalah satu nama untuk sesuatu yang terjadi setelah kematian. Artinya siapapun yang mengalami kematian, maka setelah kematian itu tiba, mereka mengalami akhirat. Adapun permulaan akhirat, itulah dia alam kubur. Sebagaimana dalam hadis Bukhari katakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Bahwa yang namanya kuburan adalah, yang namanya alam kubur adalah awwalu manazilil akhirah. Yaitu tempat persinggahan akhirat yang pertama. Artinya seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala, apabila dia telah meninggal dunia,
maka pasti mengalami alam kubur. Apakah dia kematiannya dikuburkan ataukah kematiannya tidak dikuburkan. Karena sesungguhnya orang yang mengalami yakni alam akhirat, orang yang mengalami alam barzah, orang yang mengalami alam kubur itu dengan sebab kematian, bukan dengan sebab dikuburkan atau tidak. Adapun kematian ada yang dikuburkan dan itulah galibnya umumnya. Adapun kematian ada juga yang tidak dikuburkan. Umpamanya mereka yang meninggal dunia lalu kemudian tenggelam di dalam lautan atau umpamanya hancur lebur tubuhnya, maka ketahuilah itu adalah hanya cerita tentang kisah kematiannya. Tetapi adapun yang menyebabkan dia masuk ke alam kubur, yang menyebabkan dia masuk ke alam barzah, yang menyebabkan dia masuk ke dalam alam akhirat atau al-qabru awwalu manazil akhirah, bahwasanya alam kubur adalah yaitu persinggahan pertama di alam akhirat, yaitu dengan sebab kematian. Maka ketika kematian datang, maka setiap kita akan mengalami hari akhirat. Maka wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini adanya hari akhirat. Kenapa disebutkan secara khusus yakni dengan kalimat wabil akhirati hum yuqinun? Padahal kita tahu bahwasanya yang namanya wabil akhirati hum yuqinun adalah merupakan satu nama yang juga terkait dengan yaitu keimanan dengan perkara yang gaib. Jawabnya adalah karena sesungguhnya beriman kepada hari akhir disebutkan di sini itu merupakan salah satu dari rukun iman. Ya, saya ulangi lagi, karena beriman kepada hari akhir disebutkan di sini secara khusus, walaupun hari akhirat termasuk perkara yang gaib. Kenapa disebut secara khusus? Karena dia adalah salah satu dari rukun iman. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mal iman, apakah itu iman? Maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka beriman kepada hari akhirat adalah salah satu dari 6 pilar rukun iman. Maka disebutkan di sini karena dia adalah salah satunya. Bahkan wali annahu aqdamu ba'isin ala ragbati wa ra'bati wal amal. Justru disebutnya hari akhirat di dalam ciri orang-orang yang bertakwa adalah karena hari akhirat itu sebesar-besarnya motivator, sebesar-besarnya perkara yang memberikan motivasi agar seseorang itu mencintai kebaikan, agar seseorang itu takut dengan keburukan dan akibatnya, agar seseorang itu mau beramal, itu dengan adanya hari akhirat. Bahkan luar biasa di dalam hadis Jibril, riwayat Imam Muslim pun juga diterangkan. Setelah Nabi kita yang mulai ditanya mal iman, ya, setelah ditanya mal Islam, mal iman, mal ihsan, yang keempatnya apa? Mata sa'ah. Kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya hari akhir? Itu setelah ditanya apa? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Yang keempatnya mata sa'ah. Kapan terjadinya kiamat? Apa faedahnya? Ini memberikan isyarat bahwa engkau belajar tentang Islam, engkau belajar tentang iman, engkau belajar tentang ihsan untuk apa? Untuk bekal menghadapi hari akhirat. Untuk bekal menghadapi hari kiamat. Makanya belajarlah tentang Islam. Belajarlah tentang iman. Belajarlah tentang ihsan. Supaya kamu menghadapi hari akhirat. Kamu bisa menghadap Allah. Dan kamu bisa berhujjah di hadapan Allah. Kamu bisa menyampaikan alasan di hadapan Allah. Dan inilah perkara yang terpenting seandainya seseorang membaca hadis Jibril. Oleh karena itu kata para ulama, hadis Jibril di sini adalah yaitu ummus sunnah, induknya sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah adalah ummul kitab, yaitu induknya Alkitab, ummul Quran induknya Al-Quran, maka hadis Jibril adalah ummus sunnah, induknya sunnah. Maka dari keterangan ini jamaah sekalian, kita mengetahui bahwasanya kenapa disebutkan wabil akhirati hum yuqinun dengan sebab tadi. Dan kemudian di dalam keterangan ini dan mengapa yakni menggunakan kalimat wabil akhirati hum yuqinun. Jawabnya karena al-yaqin huwa al-ilmu tam. Karena yang namanya keyakinan adalah al-ilmu tam, yaitu ilmu yang sempurna. Bahkan
Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan al-yaqin al-ilmu kulluh. Yang namanya yakin itu adalah al-ilmu kulluh, ilmu yang komplit, ilmu yang menyeluruh, itulah dia al-yaqin. Ini jadi dalil jemaah sekalian bahwa setiap orang yang memiliki ilmu dan ilmunya itu sahih, ilmunya itu benar, maka akan semakin timbul keyakinan. Ini jadi dalil bagi kita semua bahwa siapa di antara kita yang belajar ilmu, duduk di majlis ilmu, kemudian hari demi hari dia menuntut ilmu, maka semakin banyak menuntut ilmu, dia semakin yakin, maka berarti ilmu agama yang dia pelajari benar adanya. Tetapi kalau dia belajar ilmu agama, hari demi hari dia menuntut ilmu, ternyata semakin lama semakin bimbang, semakin goncang, maka orang yang seperti ini ilmunya tidak benar. Karena apa? Karena yang namanya ilmu agama itu yukhrijukum minadz-dzulumati ilan nur, harus dapat mengeluarkan kamu dari zulumat, dari kegelapan dalam masalah ilmu, dari kegelapan tentang akhirat, ya, yakni ilan nur kepada cahaya. Jadi orang yang ilmunya benar, orang yang ilmunya sahih, orang yang duduk di majelis ilmu, hari-harinya dipenuhi dengan menuntut ilmu, dan semakin lama dia semakin yakin dengan ilmu yang dia pelajarinya, semakin yakin untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin memiliki kekuatan keimanan dalam dirinya, maka orang yang seperti ini ilmu agamanya benar. Sebaliknya, kalau hari demi hari dia belajar ilmu agama, dia semakin bingung, dia semakin kacau, dia semakin bimbang, dia semakin gamang, maka berarti ilmu agama yang dia pelajari itu tidak sahih. Imam Al-Ghazali rahimahullah belum mengatakan bahwa di antara ciri al-ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama adalah pewaris nabi, yakni yang dapat menghilangkan keraguan, membawa kepada keyakinan. Yang membawa, yakni yang dapat menyingkap sesuatu yang samar kepada sesuatu yang jelas. Itulah di antara ciri al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama pewaris para nabi. Ala kulli hal jemaah sekalian, maka kata-kata al-yakin yang diterangkan di dalam firman Allah yang mulia ini, huwa al-ilmu tam alladzi laisa fihi adna syak, yaitu yang tidak terkena, tidak terjangkiti, tidak terhinggapi padanya adna syak, keraguan serendah apapun, keraguan sedikit pun. Al-mujib lil amal, dan tentu dengan sebab keyakinan al-mujib lil amal, yakni menuntut adanya amalan. Ala kulli hal, dengan keterangan inilah kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian berfirman di ayat yang berikutnya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka firman Allah Tabaraka Ta'ala yang mulia ini adalah merupakan dalil tentang apa? Tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu, mereka kelak akan berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Kata-kata ulaika ala hudan mir rabbihim, ini dalil bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka di atas petunjuk dari Rabb mereka, yakni mereka berada di tempat yang tinggi, mereka berada di tempat yang mulia, karena kalimatnya ala hudan. Dia akan ditinggikan derajatnya, dia akan dimuliakan derajatnya. Oleh karena itu, maka kalimat ulaika ala hudan min rabbihim, kata para ulama ahli tafsir, itu fid dunya, di dunia. Sedangkan wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, yakni fil akhirah, di akhirat. Kenapa? Di dunia dia di atas petunjuk yang benar, di atas asrat, yakni asratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Adapun di akhirat nanti, yakni mereka adalah orang-orang yang ketika menyeberang as-sirat, yaitu as-siratul hissi, yakni jalan yang nyata, dan ketika itu ditunjukkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika berbicara tentang petunjuk menggunakan kata-kata Allah, namun ketika berbicara tentang kesesatan, maka Allah menggunakan kata-kata fi. Kenapa? Karena kata-kata Allah adalah untuk meninggikan derajat. Allah artinya atas. Untuk meninggikan derajat orang yang berada di atas petunjuk. Adapun kalau kesesatan, menggunakan kata-kata fi untuk menunjukkan apa? Kerendahan dan berada di tempat yang sangat dalam. Tempat yang sangat dalam sehingga dia berada dalam keterpurukan. Makanya Allah berfirman pada ayat yang lain, wa inna au iyyakum la ala hudan
au fi dhalalim mubin. Kata Allah tabaraka wa taala, wa inna, dan sesungguhnya kami, au iyyakum, ataukah kalian, la ala hudan, di atas petunjuk, au fi dhalalim mubin, ataukah di dalam kesesatan yang nyata. Artinya, kamikah atau kamu yang berada di atas petunjuk atau berada di dalam kesesatan yang nyata. Ketika berbicara petunjuk, la ala hudan, di atas petunjuk, artinya orang yang berada di atas petunjuk mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berada dalam kesesatan, au fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Di dalam direndahkan. Di dalam direndahkan. Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fidarkil asfali minar. Kata-katanya fi. Ya, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fidarkil asfali minar, berada dalam keraknya api neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita semua mohon kepada Allah tabaraka wa taala, memohon keselamatan dan juga mohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat insyaallah taala. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang juga menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan saya punya keyakinan bahwa apa yang saya terangkan ini juga sudah ada pada jamaah sekalian. Karena ayat ini termasuk ayat yang paling sering diterangkan. Namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita semua. Demikian barangkali. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Barakallahu. Jemaah sekalian, sebenarnya adab dengan akhlak ya pada dasarnya sama jemaah. Ya, adab dengan akhlak itu pada dasarnya sama. Kenapa dikatakan sama? Ya, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, contohnya Imam Bukhari bikin kitab yang sangat bagus. Namanya apa? Kitab Al-Adabul Mufrad. Yaitu adab yang disendirikan. Dan itu kitab yang terbaik kata para ulama. Kitab terbaik tentang adab adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kita di sini dibahas setiap Jumat malam Sabtu ya. Pada maghrib itu. Kita di sini bahas kitab Al-Adabul Mufrad. Dan itu sangat penting sekali. Dan berbicara tentang adab, Masya Allah. Kalau orang belajar ilmu, belajar adab dulu. Imam Malik rahimahullah sebelum belajar kepada Imam Rabi'ah, itu oleh ibunya diajarin dulu tentang akhlak, adab, menghadiri majelis ilmu. Ya, diajari dulu. Setelah bagus adabnya, akhlaknya, baru disuruh menuntut ilmu. Makanya sukses. Jadi kalau para ulama zaman dahulu itu, mereka menuntut ilmu itu, memang adabnya sudah baik. Beda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini adabnya jelek, disuruh menuntut ilmu. Sementara di pondoknya jarang diperbanyak belajar adab. Abu Bakar Al-Mutawi'i, beliau pernah belajar adab 20 tahun kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkannya ilmu, dia yakni Imam Abu Bakar Al-Mutawi'i belajar adabnya 20 tahun. Sementara anaknya Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Soleh bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal itu belajar ilmu. Sementara Abu Bakar Al-Mutawi'i beliau belajar adab. Kata para ulama, Imam Ahmad punya murid 5.000 orang. Dari 5.000 orang itu 4.500 itu belajar adab. Dan yang 500-nya belajar ilmu. Oleh karena itu, kalau ada orang belajar adab dengan belajar ilmu, mana yang harus diperbanyak? Jawabnya, belajar adab. Bahkan ada ulama yang mengatakan, aku belajar adab 30 tahun. Dan kemudian belajar ilmu 20 tahun. Kenapa? Karena sesungguhnya belajar adab itu harus lebih banyak daripada belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu kurang adab, nanti ibarat sayur banyak garamnya. Bagaimana rasanya? Asin. Makanya sekarang banyak orang yang punya ilmu, kalau ngomong tuh asin. Bikin asin lekek namanya begitu ya. Jadi bikin apa? Bikin orang jengkel dia. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajari kurang adab. Ibarat apa? Ibarat sayur, yakni dia terlalu banyak garamnya dan kurang kuahnya. Harusnya banyak kuahnya, garamnya seimbang seperti garamnya dikurangi. Karena yang namanya sayur pasti banyak kuahnya daripada garamnya. Maka kuah itulah adab. Dan garam itu adalah ilmu seperti itu. Maka dikatakan bahwasanya al ulama'u ya, yang namanya ulama adalah milhul ummat.
Ulama itu adalah milhul umat, yaitu garamnya umat. Kenapa? Karena garam memberikan rasa. Nah, Nabi kita yang mulia bersabda di dalam hadis yang sahih, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Riwayat yang lain, innama bu'istu liutamima sholihal akhlak. Hanyalah aku diperintahkan supaya apa? Supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian yang lainnya, innama bu'istu liutamima sholihal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya tujuan Nabi kita yang mulia diutus ke muka bumi ini adalah apa? Yaitu dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia untuk menyempurnakan akhlak. Dan manusia itu punya akhlak. Manusia punya akhlak, manusia punya adab, punya karakter. Lalu dengan datangnya Islam disempurnakan akhlak tersebut. Maka karena disempurnakan, di sana ada akhlak terhadap Allah. Disebut juga adab terhadap Allah. Kemudian akhlak terhadap malaikat, akhlak terhadap Nabi Muhammad, akhlak terhadap Al-Quran, akhlak terhadap yakni kitabullah dan seterusnya. Akhlak terhadap sunnah Nabi yang mulia. Banyak sekali. Itu sebetulnya akhlak, itu sebetulnya adab. Makanya ada salah seorang ulama Indonesia, yaitu Al-Ustaz Ahmad Hasan. Salah seorang tokoh dari Ormas Persatuan Islam. Dia bikin buku judulnya apa? Kesopanan Tinggi. Kenapa kesopanan tinggi? Karena beliau ingin menerangkan bahwasanya yang namanya kesopanan ini yakni kepada Allah, kepada malaikat, kepada Nabi dan seterusnya. Dan sekarang banyak orang yang tidak punya adab. Kenapa? Karena menghujat Allah. Itu orang nggak punya adab. Siapa yang ngasih contoh yang kurang adab ini? Jawabnya adalah yang pertama kali memberikan contoh yang tidak beradab adalah yaitu iblis. Iblis tidak beradab. Kenapa? Membantah perintah Allah. Ma mana'aka. Apakah yang menghalangi kamu? Antas sudah untuk sujud. Ya, id amartu ketika aku merintahkan kepada kamu. Maka iblis itu adalah orang yang pertama kali tidak beradab. Kemudian diwarisi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang tidak punya adab kepada Allah. Sehingga dia mengatakan apa? Yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Lihat oleh kita. Orang Yahudi mengatakan demikian. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak punya adab. Dan di zaman sekarang ini. Banyak sekali orang yang tidak punya adab kepada Allah. Kepada Rasulullah. Mencela Rasulullah SAW. Kepada Al-Quran. Mereka tidak punya adab. Kemudian kepada para malaikat juga sama. Di antara orang yang tidak punya adab kepada malaikat apa? Yakni yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ini orang kurang adab. Ya, seperti itu. Dan seterusnya masih banyak lagi. Jadi berbicara tentang akhlak, berbicara tentang adab itu sebenarnya sama. Ya, akhlak dan adab adalah sama saja. Walaupun orang terkadang mengungkapkannya berbeda. Namun sesungguhnya hakikatnya keduanya sama. Adapun detail-detail pemahaman tentang akhlak dan adab itu sudah biasa. Dikenal di kalangan ahli ilmu, ada perincian tentang apa itu pengertian akhlak, apa itu pengertian adab dan seterusnya. Itu merupakan bagian daripada disiplin ilmu yang memang biasa dikaji di kalangan para ulama. Demikian wallahu taala a'lam. Ya, silakan, Pak. Apakah yang orang yang sudah meninggal sebelum hari kiamat itu nanti akan mengawalnya di kiamat? Barakallahu jemaah sekalian, di beberapa riwayat disebutkan bahwa yang akan mengalami kiamat adalah syirarul khalqi, mereka yang hidup di dunia dan orang yang paling buruk, orang yang paling jahat. Jadi orang yang akan mengalami kiamat adalah syirarul khalqi, yaitu manusia yang paling jahat. Itulah yang akan mengalami kiamat. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tidak akan mengalami peristiwa kiamat. Makanya jangan suka mengatakan saya pengen hidup sampai kiamat datang. Itu sama dengan bercita-cita saya pengen hidup sampai menjadi orang yang paling buruk. Sampai menjadi orang yang paling jahat. Jangan. Kenapa? Karena yang akan mengalami peristiwa kiamat adalah syirorun nas.
Syirarul khalqi, manusia yang paling jahat. Jadi saya ulang lagi, ada sebagian orang suka mengatakan apa? Saya pengen hidup sampai kiamat tiba. Jangan. Orang yang beriman itu mereka akan diwafatkan sebelum kiamat tiba. Yaitu dengan cara apa? Allah kirimkan angin yang berhembus. Kemudian ketika dihisap oleh setiap orang yang punya iman. Meskipun miskola darotin min iman. Sebesar biji sawi saja. Semuanya akan wafat sebelum kiamat tiba. Lalu setelah itu baru kemudian apa? Baru kemudian akan mengalami peristiwa kiamat itu adalah syirarul khalqi, syirarun nas, orang yang paling jahat. Jadi ketika ditiupkan trompet pertama itu adalah mewafatkan orang yang hidup, mewafatkan seluruh yang ada di dunia ini. Ya, nanti ada pengecualian beberapa yang dikecualikan. Di antaranya malakul maut, yakni dia tidak diwafatkan. Nanti ada lagi yakni Israfilnya juga yang meniupnya. Ya, dia juga masih dihidupkan. Artinya masih ada, masih hidup begitu. Dan nanti ada beberapa penjelasan yang diterangkan di dalam kitab itu Tafsir Durrul Mansur, beberapa malaikat yang tidak wafat ketika itu. Artinya tidak mati. Yang lainnya mati semua. Nanti ada beberapa yang tidak mati. Yaitu diantaranya siapa? Israfil dan Malakul Maut. Nah setelah itu apa? Nanti begitu beres, maka Israfil yang akan dicabut nyawanya oleh Malakul Maut. Dan matilah dia. Dan yang terakhir kemudian Malakul Maut akan dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mati semua, nggak ada yang nggak mati. Semuanya mati. Nah setelah itu apa? Maka kemudian dihidupkan Israfil dan dia disuruh meniup sangkakala yang kedua. Maka ketika itu yakni menghidupkan semua yang mati. Itu alurnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi ala kulihal bahwa semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kata Allah tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin da'iqatul maut, bahwa setiap orang yang bernyawa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kalimat ini sebenarnya, firman Allah yang mulia ini sebenarnya khusus untuk manusia dan jin. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena ayat selanjutnya Allah berfirman, wa innama, dan hanyalah tuwaffawna ujurakum, kalian akan disempurnakan pahala kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapakah yang disempurnakan pahalanya? Jawabnya manusia dan jin. Jadi firman Allah yang mulia, kullu nafsin da'iqatul maut, ini adalah dalil untuk manusia dan jin. Adapun tentang dalil bahwasanya semua yang bernyawa akan mengalami mati, yakni karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu kuluman alaihafan, dan setiap man, siapapun dia yang bernyawa di atas muka bumi ini, fan, semuanya akan binasa. Dikatakan kalimat kulluman alehafan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni dalam surah Ar-Rahman pada ayat yang ke-26, kalimat kulluman alehafan, maka ini bersifat umum, semua yang bernyawa, yakni termasuk manusia dan jin, dan manusia dan jin dikhususkan dengan kalimat kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu nafsin da'iqatul maut itu adalah manusia dan jin saja. Sedangkan kulluman alehafan, semua yang bernyawa, semua siapapun dia, ya, yakni alaiha, yang berada di muka bumi ini, fan, semuanya akan binasa. Dan ini dalil bahwasanya binatang akan mati dan seterusnya. Yang kemudian tadi sudah saya terangkan, di beberapa riwayat diterangkan bahwa kemudian malaikat, ada beberapa malaikat yang tidak wafat seperti itu. Ala kulli hal, begitulah yakni mekanisme kurang lebih, yakni berdasarkan dalil-dalil yang ada, wallahu taala alam, tentang bagaimana kematian yang akan dialami oleh kita semua. Demikian wallahu taala alam. Iya silakan Mbak. Kurang 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 keras Pak kalimat. Iya.
Maksudnya kalau kita mungkin masih bisa gitu, sementara putra-putri kita bagaimana gitu Pak? Thayyib barakallahu fikum. Maka kita amalkan firman Allah yang mulia. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naron dari api neraka. Firman Allah yang mulia ini adalah petunjuk yang sangat hebat sekali bagi kita semua dan menyadarkan kita bahwa kita ini hidup, program utama hidup kita itu adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ingat baik-baik, apakah kita menjadi pegawai ataukah bukan pegawai, itu hanya variasi saja. Itu hanya hiasan hidup saja. Sedangkan cita-cita kita yang paling pertama dan utama, dan ini yang paling prinsipil adalah dalam hidup ini, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Itu yang paling penting dan itu yang paling prinsipil. Kita ini sekarang banyak yang terlena dengan kehidupan dunia. Yakni kita menyangkanya bahwasanya yang namanya cita-cita, yang namanya karir, yang namanya profesi, atau apapun yang kita kerjakan di dunia ini seakan-akan tidak ada hubungan dengan akhirat. Sedangkan di akhirat ini yang paling kita takuti adalah urusan apa? Urusan api neraka. Ini yang paling kita takuti karena itu merupakan azab Allah bagi mereka yang tidak memperhatikan batas-batas Allah ketika di dunia. Makanya Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai ingat orang beriman, "qu anfusakum wa ahlikum nara," peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di dalam menafsirkan firman Allah yang mulia ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata-kata qu anfusakum ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, menjaga diri ini dengan 2 T. Ini 2 T kesimpulan saya biar gampang maksudnya. Kan kalau tidak dibegitukan nanti susah. Apa itu? T yang pertama adalah taubat. T yang keduanya adalah taat. Tobat dan taat. Saya baca di satu kitab, judulnya apa? Ashalut Thoriq ilal Istiqomah. Yaitu jalan termudah menjadi orang istiqomah dalam hidup. Ternyata apa? Ternyata di sana 2. Pertama, Thoriqatul Batri. Yaitu dengan cara memutuskan dari segala macam keburukan dan dosa-dosa. Itulah dia taubat. Yang keduanya, Thoriqatut Tadarruj. Yaitu dengan cara apa? Thoriqatut Tadarruj. Taat kepada Allah dengan bertahap. Itu ashalut thoriq ilal istiqomah. Jalan termudah menuju istiqomah. Berarti yang ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di ini sama dengan apa yang diterangkan dalam kitab tadi. Apa itu? 1 taubat, yang kedua taat. Sama kan? Ya. Walaupun ini sebenarnya nggak kompromi nih. Tapi ternyata sama. Jalan tercepat menuju istiqomah itu 2. Taubat, taat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah belum mengatakan, kalau pengen tobat, tobatlah dari 4 perkara. Pertama, tobat dari perkara yang Allah haramkan. Yang Rasulnya haramkan, akan terjaga hatinya. Dan akan hidup hatinya. Orang yang bertobat dari perkara yang diharamkan, akan terjaga hatinya dan akan hidup hatinya. Dan orang yang hidup hatinya, insya Allah ta'ala, maka jasadnya pun akan hidup. Kalaupun jasadnya mati ketika hatinya hidup, maka dia akan bisa menghidupkan dunia ini. Yang keduanya, tobat dari perkara yang makruh. Akan terjaga apa? Kesehatan badannya, kesehatan tubuhnya, kekuatan fisiknya. Makanya tinggalkanlah perkara-perkara yang makruh. Banyak di antara kita meremehkan urusan yang makruh. Dan kita diperintahkan untuk bertobat dari perkara yang makruh agar tubuh kita kuat, agar tubuh kita sehat. Yang ketiga, bertobat dari pudulatul ibahat, yaitu dari berlebihan dalam urusan-urusan yang mubah. Kelebihan tidur, kelebihan makan, kelebihan memandang, ya seperti itu. Maka yang seperti itu tinggalkan. Bahkan perkara-perkara yang berlebihan, kelebihan bicara, ini harus hati-hati. Karena apa? Karena kelebihan tersebut terkadang akan mengantarkan kita kepada dosa-dosa. Andai kata saja tidak dosa pun terlalu banyak mengerjakan perkara-perkara yang mubah, maka yang demikian akan menjadikan kita makhrumatul muru'ah. Tergerogoti muruahnya, tergerogoti kewibawaannya, tergerogoti kepribadiannya. Maka supaya tidak demikian, maka adalah dia bertobat dari pudulatul ibahat
yaitu berlebihan dalam perkara yang mubah. Kenapa? Karena sesungguhnya para pendahulu kita, Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan para salafus sholih, mereka banyak yang berusaha untuk meninggalkan sebagian. Kita nggak bisa meninggalkan seluruhnya. Sebagian yang mubah itu dirubah menjadi sesuatu yang berpahala. Umpamanya dia tidur di waktu siang. Kenapa? Karena supaya malamnya bisa melaksanakan sholat dengan kuat ketika sholat malam, sholat tahajud umpamanya. Maka itu berarti dia sudah merubah sesuatu yang mubah menjadi sesuatu yang berpahala. Maka sesuatu yang mubah akan berpahala dengan cara yakni berniat dengan niat yang baik. Dan yang keempatnya, bertobatlah dari apa? Yaitu dari kurang gairah dalam melakukan amal soleh. Orang yang kurang gairah melakukan amal soleh, maka dia bertobatlah. Siapa yang bertobat darinya, maka akan rob darajat, ditinggikan derajatnya. Ini taubat. Yang keduanya adalah taat. Taat dengan cara bertahap. Thariqatu tadarruj. Tadarruj artinya adalah yakni bertahap dalam ketaatan. Mana yang harus dahulukan? Yang harus dahulukan adalah yang besar-besar. Jangan seperti yang disampaikan oleh sebagian dai, hendaklah kita taat dari yang kecil-kecil dulu. Tidak. Kalau urusan agama kita, urusan ketaatan, taatlah perkara-perkara yang besar. Apa itu yang besar? Keparduan. Kerjakanlah. Kemudian apa? Yang keduanya, rawatib. Yaitu perkara-perkara sunnah yang mengiringi keparduan. Sholat qobliyah ba'diyah. Kalau puasa Ramadan diikuti dengan sitan min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Itu adalah contoh rawatib. Rawatib adalah amalan sunnah yang mengiringi amalan fardu. Kemudian yang ketiganya yaitu tatawu atau nafilah. Kenapa dikatakan tatawu? Karena dia menambah pahala. Kenapa dikatakan nafilah? Karena sesungguhnya dia menambah pahala dan meninggikan derajat. Oleh karena itulah maka siapa di antara kita yang ingin taat, belajarlah ketaatan dari yang fardu, ditingkatkan dengan yang rawatib, kemudian yang tatawu dan nafilah seperti itu. Maka ini menjaga diri kita dari api neraka. Ini rumusnya 2T. Adapun menjaga yakni keluarga kita, wiqayatul ahli wa auladihi, menjaga keluarganya dan anaknya dari api neraka, maka dengan 3T. Ini juga sama supaya mudah. Kenapa saya katakan 3T? Apa itu? Yang pertama takdib, ajari adab. Kembali ke adab. Ajari adab, ajari etika, ajari tata krama. Lihat oleh kita. Sekarang ini banyak sekali anak-anak kita, istri kita kurang adab dan kurang etika. Kenapa? Ini pelajaran yang paling penting jamaah sekalian. Ya, paling penting. Anak kita mungkin kemampuannya nggak seberapa, tapi kalau dia punya adab, insya Allah. Dan semua orang, mau yang pinter, mau yang bodoh, bisa menjadi orang yang beradab. Semua orang, mau pinter, mau bodoh, maka mereka punya kemampuan untuk itu. Untuk menjadi orang yang beradab, untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang bertakwa, bisa. Karena apa? Karena pelajaran yang pertama dan utama pada diri seseorang adalah bagaimana supaya orang tersebut menjadi orang yang beradab, memiliki akhlak, memiliki etika, memiliki tata krama. Ini adalah perkara yang terpenting. Namun ternyata subhanallah di zaman sekarang ini ya, ini merupakan musibah bagi kita semua ya. Kenapa? Karena banyak sekali kita lebih cenderung kepada kecerdasan, lebih cenderung kepada kepintaran, lebih cenderung kepada skill, kemampuan seseorang. Padahal sesungguhnya ada perkara yang paling penting, apa itu? Adab, etika, tata krama. Ini jauh lebih penting daripada semuanya. Makanya yang pertama itu takdib, kata beliau. Tak yang pertama. Tak yang kedua apa? Taklim. Taklim adalah mengajarkan ilmu agama. Jadi kalau kita pengen anak kita yakni bisa menghadapi di akhir zaman ini, ajarkan ilmu agama. Ajarkan ilmu agama. Ilmu umum orang nggak usah diajarkan juga, pengen belajar sendiri. Karena ilmu umum itu adalah ilmu yang yakni mereka pasti akan dituntut. Dan sebaik-baiknya ilmu umum yang dipelajari oleh seseorang adalah ilmu yang memang dia butuhkan. Ilmu yang memang dia perlukan. Sama tuh Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau pernah ditanya, Syekh, bagaimana tertib menuntut ilmu? Beliau katakan pertama pelajarilah yaitu tentang tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Kemudian pelajarilah tauhid asma wa sifat. Kemudian pelajarilah yakni masalah syariat yang disepakati. Kemudian pelajarilah yakni apa? Masalah syariah yang berkaitan dengan profesi kamu. Kalau dia pedagang, maka pelajarilah kitabul buyuk. Kalau dia adalah seorang pegawai, maka pelajarilah fikul muadob, fikihnya seorang pegawai. Kalau dia adalah seorang petani, maka pelajarilah itu fikul pala, fikih seorang petani, dan seterusnya. Artinya ketika kita belajar ilmu agama yang spesifik terkait dengan profesi kita, maka pelajarilah urusan-urusan agama yang terkait dengannya. Kenapa? Karena kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian jemaah sekalian, maka
Tadi sudah diterangkan bahwasanya yang pertama adalah ta'dib, diajari adab, etika, takrama. Yang keduanya adalah taklim, diajari ilmu. Makanya tadi katakan bahwa sebelum belajar ilmu, belajar apa dulu? Adab dulu. Belajar adab, terus kemudian belajar ilmu. Belajar adab diperbanyak daripada belajar ilmu. Sekarang banyak orang yang tidak beradab. Saya ambil contoh. Ada orang yang punya ilmu. Apa di antara contoh orang yang punya ilmu dan tidak beradab? Orang yang punya ilmu, kemudian berhenti menuntut ilmu. Padahal jemaah sekalian, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengatakan, yakni belajarlah kamu ilmu sebelum kamu menjadi tokoh dan setelah kamu menjadi tokoh. Jadi kalau ada seorang ahli ilmu, sebelum jadi tokoh, dia wajib belajar. Setelah dia menjadi ahli ilmu pun, dia wajib belajar. Bahkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli diterangkan bahwasanya orang-orang yang jadi ahli ilmu, mereka para ustadz, para dai, yakni mereka yang dianggap sebagai ahli ilmu, para duat itu, maka mereka jauh lebih penting, lebih perlu belajar, lebih banyak belajar dibandingkan dengan orang-orang awam. Kenapa? Karena orang awam jarang ditanya. Sedangkan ahli ilmu ditanya. Kalau ada ahli ilmu berhenti belajar, maka dikatakan cukuplah seseorang dikatakan jahil, cukuplah seseorang dikatakan bodoh, walaupun dia disebut sebagai ahli ilmu, apabila dia berhenti belajar, apabila dia tidak duduk di majelis ilmu, maka cukup dikatakan dia sebagai orang yang bodoh. Oleh karena itu, barakallahu fikum jemaah sekalian, maka tentulah kita mengetahui bahwa pentingnya taklim poin yang kedua ini. Dan poin yang ketiga adalah tajbir, yakni kita harus memaksa istri kita, anak kita untuk apa? Anak kita, istri kita dipaksa untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dipaksa untuk menjalankan syariat. Perhatikan oleh kita. Banyak di antara kita belum mengajarkan adab kepada istrinya dan anaknya. Belum mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anaknya. Pengennya langsung taat. Pengennya langsung apa? Tajbir. Dipaksa. Kamu harus ini, kamu harus itu. Maka ajarkan dulu ilmunya. Ajarkan dulu adabnya, ajarkan dulu ilmunya. Baru kemudian ketika dipaksakan, maka kita akan mengatakan, bukankah telah aku sampaikan kepadamu bahwasanya hendaklah ini adalah salah satu dari kewajiban yang telah Allah wajibkan. Ini merupakan kewajiban yang telah Rasul wajibkan. Ini merupakan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita mengingatkan itu, tentu bagi istri dan anak kita akan mudah untuk menerimanya. Dan ini insya Allah merupakan awal kebaikan. Dan insya Allah kita bisa menghadapi yakni berbagai macam fitnah di akhir zaman nanti. Demikian barangkali cukup insya Allah ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhirnya di sini. Subhanaka Allahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.